Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faman yudlil wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah bil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang diberikan kepada kita, dan alhamdulillah nikmat yang Allah berikan salah satunya adalah Allah gerakkan hati kita, Allah mudahkan langkah kaki kita bertemu dalam kajian ilmu pada siang hari ini di bulan Ramadan. Insya Allah keberkahan buat antum semua, para bapak dan ibu yang hadir pada siang hari ini. Dan insya Allah juga sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan kajian dari Ustadz Ihsan Tanjung. Dan mungkin sedikit cerita Bapak dan Ibu, sebelumnya Ana bertemu dengan seorang supir Grab ya, Grab car. Beliau sampaikan karena bahwa dia cukup senang karena setiap pekannya anak-anaknya itu datang ke rumahnya bersama istri dan cucunya tanpa diminta. Dan di rumahnya anak-anaknya rata-rata cewek ya, itu masak bareng di rumahnya. Itu sebuah kesenangan bagi dia yang nggak bernilai gitu. Bahkan dia sudah pensiun dan harus melanjutkan pekerjaan menafkahi dengan menjadi supir Grab. Dan kenikmatan berkumpul bersama keluarga itu di dunia begitu indah baginya, dan apakah nikmat yang begitu besar akan terasa nikmat ketika kita bertemu dengan keluarga kita di akhirat kelak. Nah, insya Allah itu menjadi pengingat buat kita semua bahwa nikmat yang Allah berikan di dunia itu sebatas hal kecil, dan nikmat yang begitu besar akan kita rasakan berkumpul dengan saudara kita dan orang-orang soleh kelak insya Allah di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan Allah berikan buat kita semua yang hadir di sini. Amin ya Rabb. Dan insya Allah juga salam buat teman-teman yang hadir online dari mulai Aceh sampai Papua, teman-teman regional. Selamat menyaksikan kajian kita siang hari ini. Dan insya Allah sebelum lanjut saya akan sampaikan CV dari Ustadz Tanjung. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ihsan Tanjung, lahir di Kuala Lumpur 1961. Beliau berpendidikan di Fakultas Psikologi UI. Kemudian juga di Fakultas Sastra Inggris Universitas Indonesia. Kemudian jurusan Bahasa Arab Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab LIPIA. Uktaf juga rutin sebagai narasumber Al-Quran seluler, termasuk juga dengan Pak Agim, kemudian Ustadz Muhammad Arifin, Ilham juga, almarhum, dan juga Kiai Haji Didin Hafiduddin, dan juga Ustazah Lutfi Sungkar. Beliau juga sebagai juru dakwah dan juga punya Instagram ya, di Boleh Jadi Kiamat Sudah Dekat Ihsan Tanjung. Ustadz memiliki 12 orang anak dan 19 cucu, dan Ustadz memiliki moto, jadilah insan robbani yang gemar mengajar dan cinta belajar. Sesuai dengan Quran surah Al-Imran ayat 79. Dan insya Allah kajian Ustadz yang hari ini akan bertema Allah bersamamu, Allah mengawasimu. Insya Allah Ustadz, tafadhol Ustadz untuk ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما والحمد لله على كل حال. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah siang hari ini Allah pertemukan kita dalam suasana bulan terbaik di sepanjang tahun, yaitu Syahrul Ramadan, Syahrun Azimun, Syahrun Mubarak, bulan yang penuh keagungan, penuh keberkahan. Mudah-mudahan kebaikan bulan ini akan kita peroleh, khususnya malam istimewa yaitu Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr, yang lebih baik dari 83 tahun atau 1000 bulan. Saudara sekalian rahimakumullah, tema kita siang hari ini Allah bersamamu, Allah mengawasimu. Ya. Terasa nggak? Terasa nggak? Terasa Allah mengawasi kita sekarang, Allah bersama kita sekarang. Ya. Intinya itu materinya. Berarti bisa kita tutup.
Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, ada 4 pembahasan yang kita akan angkat. Yang pertama, the world today, ya dunia kita hari ini. Yang kedua, sadar tujuan penciptaan. Yang ketiga, menghadirkan Allah Ta'ala dalam setiap aktivitas. Yang keempat, jangan jadi manusia jahiliyah, tetapi jadilah manusia risalah. Ya. Baik, the world today. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Ya, dewasa ini, kita ini sebenarnya berdasarkan hadis Nabi sedang berada di fase, di babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Ya, jadi ada hadis yang Nabi meringkas perjalanan umat Islam dari awal beliau diutus sampai umur umat Islam berakhir sebelum kiamat terjadi. Ternyata kata Nabi, perjalanan umat ini akan melewati 5 fase. Ya. Dan menariknya hadis ini, setiap fase disebut berdasarkan karakteristik pemerintahannya. Kata Nabi, pemerintahan yang pertama disebut dengan an-nubuwah, kenabian. Dan itu tentu pemerintahan terbaik karena yang memimpin langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu pemerintahan fase kedua namanya pemerintahan khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam kepemimpinannya. Itulah era orang-orang terbaik setelah Nabi, sahabat-sahabat terdekat, 2 diantaranya mertua Nabi, 2 diantaranya menantu Nabi, dan 1 lagi cucunya Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. Sudah berlalu. Kemudian kata Nabi, fase pemerintahan ketiga disebut dengan fase mulkan adon, raja-raja menggigit. Ya. Menggigit apa? Menggigit Al-Quran dan Sunnah. Tapi bukan khilafah. Walaupun dalam buku-buku sejarah sering disebut kekhalifahan juga. Tapi sebenarnya sesuai hadis Nabi, Nabi mengatakan ini era raja-raja menggigit. Ya. Dan ini era yang paling panjang sejauh ini. Dia berlangsung 1302 tahun menurut kalender Hijriah. Ditandai dengan jatuh bangun silih bergantinya kerajaan Islam. Tetapi yang paling menonjol ada 3. Yaitu kerajaan keluarga besar Umayyah, kerajaan keluarga besar Abbasiyah di Baghdad, kalau Umayyah di Damaskus, dan yang terakhir Kesultanan Utsmani Turki di Istanbul. Ya. Nah itu sudah berlalu. Nah sekarang kita masuk fase keempat, pemerintahan mulkan jabariyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Ya. Dan pada skala dunia, Allah pun tidak lagi mengizinkan umat Islam memimpin umat manusia. Ya, itu hak Allah. Ya, Allah boleh memilih siapa yang memimpin, Allah boleh mencabut hak kepemimpinan dia, Allah boleh menggantikan dengan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah menghendaki sejak masuk fase keempat, yaitu tahun 1342 Hijriah 1924, dunia ini tidak lagi dipimpin umat Islam, tapi dipimpin oleh Barat. Ya, Eropa, Amerika, yang tiada lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani, khususnya Yahudi. Mereka yang memimpin dunia ini. Dan makin kemari kita makin menyadari, benar, Yahudi nguasain semua bidang kehidupan sekarang kan. Gitu. Termasuk setelah Epstein Files tersingkap, ternyata Yahudi bukan saja menguasai presiden-presiden Amerika dan banyak pemimpin dunia, tapi bahkan Yahudi terang-terangan sudah menyatakan, we are the true and official agents or representative of Satan. Ya kan? Kami ini adalah ya, perwakilan resmi dan sesungguhnya dari setan, dari iblis, ya kan? Karena di dalam files Epstein itu tersingkap bahwa ternyata di Pulau Epstein itu bukan hanya tindakan-tindakan yang menjijikkan yang dilakukan, yaitu berbagai kekejian, ya, fahisha, sexual harassment dan sebagainya, tapi bahkan ada yang namanya satanic rituals, ya, penyembahan setan, penyembahan berhala, ya, bahkan ada human sacrifice, ya, anak-anak kecil disembelih hidup-hidup, diminum darahnya, dimakan dagingnya. Ini sudah bukan isu lagi, Pak. Orang dia resmi diungkapkan oleh salah satu departemen resmi Amerika Serikat, ya, the Department of Justice, ya kan, Departemen Kehakiman. Ya, dan ini baru sebagian, Pak, walaupun sebagian besar, 3,5 juta files, ya, padahal totalnya 6 juta files, ya. Jadi alhamdulillah saya termasuk bersyukur Epstein Files ini diungkap sehingga saya jadi menyadari, oh iya, ternyata kepemimpinan dunia hari ini dipimpin oleh setan gitu ya. Alhamdulillah kita jadi sadar gitu ya. Cuma setelah sadar mau apa kita kan gitu. Nah, jadi walaupun we are living in the darkest chapter of the Islamic history, but alhamdulillah the Islamic values are surprisingly rising ya today, while the godless Western values are rapidly declining. Ya. Ini yang harus kita sadari, Pak.
bahwa sekalipun kita hidup di era yang gelap gulita sekarang ini, tapi fakta-fakta belakangan ini, kejadian-kejadian pada skala dunia belakangan ini makin menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam itu semakin diterima masyarakat dunia, ya, semakin populer, ya, semakin diterima. Dan sebaliknya nilai-nilai Barat, peradaban Barat dengan segala hipokresinya, kemunafikannya udah semakin kelihatan menurun begitu. Makanya Amerika itu mengumumkan mereka punya slogan kan, MAGA ya, Make America Great Again. Itu hakikatnya mereka tahu they're not great anymore. Mereka sudah nggak hebat lagi ya. Padahal di mana-mana hakikat sebuah imperium, sebuah kekaisaran itu kalau misalnya dia sudah mulai turun nggak ada cerita naik lagi, hilang dia. Gitu. Ya, jadi mereka boleh teriak-teriak MAGA berapa kali juga tetap aja ya. Ini sudah steadily going down ya kan, dan akan menghilang dengan sendirinya. Nah, saudaraku rahimakumullah, dunia tidak sedang baik-baik saja. Kenapa? Problem mendasar manusia saat ini adalah terputus atau sengaja memutus koneksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa mendefinisikan dirinya sendiri sebagai manusia. Dari mana kita bisa menyimpulkan itu? Dari ayat Allah Ta'ala jelas-jelas mengatakan bahwa lupa diri itu sebab intinya karena lupa Allah. Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya. Jadi kalau Anda lihat orang lupa diri, ya, itu pertanda orang itu sebenarnya selama ini nggak zikrullah, nggak ingat Allah. Dia lupa sama Allah. Ya. Karena itu rumus dalam Al-Quran. Bahwa lupa diri hakikatnya sebabnya karena lupa Allah. Ya. Dan jangan salah ya, pengertian lupa diri itu nggak mesti sama sekali lupa, tidak. Bisa jadi ingat sama Allah, cuman ingatnya tekor, gitu. Ingatnya kurang. Makanya dalam Al-Quran ada gambaran tentang kelompok manusia yang ingat Allah tapi ingatnya itu kurang. Dan mereka digambarkan sebagai manusia-manusia yang nanti di akhirat, ya, posisinya di neraka itu paling mengerikan. Karena digambarkan sebagai berada di keraknya api neraka. Ya, jadi lebih mengerikan dari kaum kafir begitu. Siapa mereka? Al-munafiqun. Ya, orang-orang munafik kan dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, fiddarkil asfali minan nar, di keraknya api neraka mereka. Karena apa? La yazkurunallaha illa qalilan. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ya, ada ingat Allah, tapi sedikit aja ingat Allahnya. Yang lebih banyak lupa sama Allah. Makanya mereka jadi orang-orang lupa diri. Ya, dan di mana-mana yang namanya kaum munafik, pengkhianat itu dibenci sama semua pihak. Ya, sama pihak yang dia khianati sudah jelas dia benci. Mereka membencinya. Kepada pihak yang seolah-olah dia loyal kepada juga dia diragukan terus. Gitu. Ya, karena apa? Karena dia nggak jelas jenis kelaminnya itu nggak jelas. Ya. Is he male or female? Nggak jelas. Oke. Kondisi umat Islam saat ini, kita ini sedang menghadapi beberapa fenomena yang nyata. Pertama, ada pihak yang menyengaja menjauhkan kita dari Al-Quran. Ya, siapa pihak ini? Ya musuh-musuh kita. Jadi menariknya, musuh-musuh kita itu lebih tahu kadangkala daripada kita sendiri mengenai rahasia kemuliaan kita, rahasia kejayaan kita. Dan mereka tahu kunci kejayaan umat Islam kalau umat Islam itu sudah akrab dengan Al-Quran. Makanya pernah ada kejadian di Mesir. Mesir itu dulu pernah dijajah oleh penjajah kafir Inggris. Kalau kita Indonesia kan dijajah penjajah kafir lebih dari satu macam ya. Belanda, Portugis, ya, Jepang, kemudian Inggris pernah menjajah kita kan. Walaupun yang terpanjang Belanda kan. Gitu. Makanya mentalitas terjajah itu di Indonesia masih susah dihapus gitu ya. Karena penjajahannya banyak banget jenis penjajahnya, lengkap gitu ya. Nah, Mesir pernah dijajah sama Inggris. Satu titik tertentu akhirnya rakyat Mesir berontak, melakukan perlawanan. Ya. Nah akhirnya kewalahan Inggris. Maka mereka mengadakan rapat spesial di parlemennya. Nah dalam rapat spesial itu membahas bagaimana caranya kita bisa melestarikan penjajahan kita di Inggris. Di Mesir ya. Itu ada peserta parlemen, anggota parlemen yang membawa Al-Quran. Dia bilang ini kuncinya. Kalau kita ingin menguasai dan menjajah Mesir berkepanjangan, kita harus pastikan isi buku ini nggak masuk ke dalam pikiran dan hati rakyat Mesir. Bahwa mereka mau tilawah silahkan, jangan dihalangi. Mereka mau menghafalkan silahkan, tapi jangan sampai mereka faham isi buku ini. Karena isi buku inilah yang menyebabkan mereka sadar bahwa mereka tidak boleh dijajah. Nah, jadi musuh kita tahu Pak. Makanya mereka bikin program-program
noisy, ya kan, membuat kebisingan di sekitar Al-Quran. Dan karenanya hari ini kita bisa melihat ada satu rakyat yang mereka itu sedemikian dahsyatnya resistensi mereka, ya, perlawanan mereka dan resilience mereka, kesabaran mereka, ya, sampai ke tingkat masjid dibom, ya kan, sholat berjamaah nggak berhenti. Kalau kita masjid dibom barangkali kita sholat sendiri-sendiri di rumah, ya Pak. Itu pun kalau masih sholat. Gitu. Ini masjid dibom, mereka sholat berjamaah jalan terus. Ya. Rumah sakit dihancurkan, tiba-tiba ada wisuda pemuda-pemuda jadi dokter, laki perempuan, ya kan. Jadi dahsyat sekali. Rakyat mana itu? Gaza, khususnya Gaza, ya, karena Palestina kan terbagi dua, ada tepi barat, ada Gaza. Tapi Gaza ini kan yang kita saksikan 2 tahun lebih dibombardir, digenosida sama Zionis Israel laknatullah alaihim. Tapi mereka, masya Allah, ya, resistance gitu, resilience, ya. Kenapa? Karena kuncinya keakraban mereka dengan Al-Quran. Mereka akrab sekali dengan Al-Quran. Ya, bahkan sudah bukan rahasia lagi waktu zaman belum perang, setiap musim panas itu mesti ada daurah Al-Quran yang metode daurahnya sedemikian rupa berlangsung 1 bulan, itu semua pesertanya hafal 30 juz dalam 1 kali daurah. Dahsyat kan? Ya, luar biasa. Ya. Yang kedua, kita ini menjadi umat yang sadar tidak sadar mengalami disorientasi, kehilangan arah. Gitu. Kita kayak orang-orang kehilangan arah. Ini mau kemana sih kita nih? Gitu. Ya. Terus yang berikutnya, kita menjadi sibuk dengan urusan dunia. Ya, urusan dunia itu menjadi fokus utama kehidupan kita. Ya. Ini kondisi umat hari ini. Ya. Nah, karenanya ada arahan dari Nabi Muhammad SAW agar kita jangan disorientasi. Ya. Nabi bersabda, "Man kana ad-dunya hammahu, farraqallahu alaihim ra'un, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang perhatiannya kepada dunia, jadi fokusnya kepada dunia, maka Allah akan menjadikan berbagai urusannya itu tercerai-berai, berantakan. Ya. Dan Allah akan jadikan kefakiran, kemiskinan, itu terus-menerus menghantui kedua matanya. Jadi hal yang paling dia takutkan tuh miskin, gitu. Yang paling dia takutkan tuh untung sih untung, tapi agak turun gitu keuntungannya dibandingin tahun lalu. Itu takut banget dia, gitu, ya kan? Terus walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dia tidak akan dapat bagian dari dunia kecuali apa yang Allah sudah takdirkan bagi dia, yang Allah sudah catat, hitungannya sudah ada di sisi Allah Taala. Ya. Sebaliknya kata Nabi, wa man kanatil akhirah niyatahu, dan barang siapa yang akhirat menjadi niat dia, jadi semua urusan dia itu sudah dia niatkan untuk urusan akhirat. Ya, dia mau hadir di pengajian, kayak dia mau kerja, kayak dia mau tidur, kayak dia mau bahkan berhubungan dengan pasangan hidupnya kah, semuanya dia niatkan untuk akhirat, ya kan? Apa yang terjadi? Ya. Jama'allahu lahu amrahu. Allah akan mengkonsolidasikan semua urusan dia. Jadi semua jadi tertata rapi gitu, organized, well organized itu semua urusan dia. Urusan ibadah dia akrab dengan urusan kehidupan berkeluarganya, urusan kerja dia akrab dengan urusan hubungan baik sama tetangganya. Semua urusan itu menjadi consolidated, ya. Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Sedangkan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan dunia itu tunduk sama dia, hina gitu, ya, malah ngejar-ngejar dia gitu. Ya, Masya Allah. Nah, jadi don't be disoriented. Kita ini hidup punya 2 pilihan orientasi, ya kan? Dan ini tidak berarti kalau kita orientasi akhirat we have to forget the dunya, no. Gitu. Makanya ada ayat bunyinya, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa-apa yang Allah sudah sediakan untuk kalian berupa negeri akhirat. Tapi jangan lupakan bahagianmu dari dunia. Ya. Dan tolong diartikan sesuai bahasanya, jangan dibalik gitu loh. Ya, silakan jadi orang kaya, para sahabat banyak yang kaya-kaya. Yang penting jangan lupa akhirat. Nggak ada tuh, bahasanya nggak begitu. Bahasanya fokus on akhirat, but don't forget you're still living in this world. Jangan dibalik, ya kan? Fokus on dunia, don't forget you're gonna go to akhirat. Enggak, justru akhiratnya dulu. Dengan sendirinya nanti dunia tuh ngikut. Ya, oke, kita lanjut. Sadar tujuan penciptaan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi kita ini hidup di dunia pada hakikatnya adalah untuk mengekspresikan penghambaan kita, ya,
penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, ya. Jadi kita perlu menyadari bahwa ajaran Islam ini merupakan dinun syamilun kamilun mutakamil. Ini adalah agama yang komprehensif, yang sempurna, dan satu bidang dengan bidang lainnya saling menyempurnakan. Inilah agama kita, alhamdulillah. Karenanya nggak ada ceritanya dalam bidang hidup tertentu kita nggak beribadah, nggak ada. Bahkan sampai ke tingkat maaf ya, buang air kecil, buang air besar itu ibadah juga. Gitu. Karena apa? Karena ada tuntunan-tuntunannya, Masya Allah. Ya, it's a complete religion. Ini adalah agama yang lengkap. Ya, ini bukan agama yang sekedar sektor tertentu diurus, sektor lain oh silahkan bebas merdeka gitu. Enggak. Semua bidang itu ada arahannya dari Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, menghadirkan Allah Azza wa Jalla dalam setiap aktivitas. Ya. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah atau ingatlah Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya, ya. Full zikir. Gitu. Makanya di ayat yang lain Allah juga mengatakan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang menggunakan akal mereka. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Dan kalau kita pikir-pikir, Pak, kita hidup di dunia cuma punya 3 posisi itu kemungkinannya. Atau kita sedang berdiri, atau sedang duduk, atau sedang berbaring. Nah, kalau dalam ketiga posisi kita ingat Allah, berarti kita ingat Allah terus-terusan. Nah, karenanya saya mengingatkan diri saya dan kita bersama di sini, ayo kita ingat kepada Allah dengan semangat next level, ya. Jangan kita mengingat Allah tuh dengan semangat sekedarnya aja atau standar aja gitu. Jangan. Kenapa? Karena ujian kita, fitnah di akhir zaman ini makin lama makin berat, Pak. Ya, sehingga nggak cukup kalau kita berpikiran zikrullahnya itu ala kadarnya. Gitu. Contoh, kita bangun tidur pagi-pagi nih, dengar azan subuh. Alhamdulillah, pas subuh bangun gitu. Mestinya kita innalillah, sholat malam lewat. Gitu. Mestinya begitu. Kenapa? Karena ada hadis Nabi. Nabi mengatakan, afdalus sholat ba'dal maktubah sholatul lail. Sholat yang paling afdol sesudah sholat 5 waktu itu adalah sholat malam. Nah, jadi mestinya kita menyadari dengan fitnah segini banyak, Pak, kita nggak akan sanggup kalau kita nggak tambah lagi dengan sholat malam. Ya, walaupun cuma 2 rakaat dan 1 witir, it's okay. Tapi yang penting hidupkan malam itu untuk mengingat Allah. Karena orang-orang yang menghidupkan malam mengingat Allah itu adalah orang-orang yang mengikuti jejak langkah para nabi, para ulama, begitu. Dan Allah mengatakan semoga orang yang sholat malam itu semoga Allah menempatkan mereka pada posisi yang terpuji. Terpuji di mata siapa? Di mata Allah dan para penghuni langit. Masya Allah. Ya. Nah, jadi remember Allah frequently. Ya. Jangan ala kadarnya mengingat Allah. Terus juga menghadirkan perasaan bahwa Allah bersama kita. Ya, kita bisa wirid misalnya, terus-terusan aja kita wirid. Ya basir, ya basir. Ya. Untuk menanamkan keyakinan Allah maha melihat. Ya. Atau ya sami, ya Allah. Allah maha mendengar, Allah maha mendengar. Ya alim, Allah maha mengetahui, Allah maha mengetahui. Ya, ya raqib, Allah maha mengawasi, Allah maha mengawasi. Ya. Silahkan saja, asmaul husna manapun yang Anda panggil itu baik. Ya, tidak ada yang tidak baik. Gitu. Yang penting kita konteksnya paham. Kalau kita konteksnya lagi merasa diri kita ini kayaknya lagi nakal-nakal dikit gitu kan, segera bilang ya Raqib, Allah Maha mengawasi. Gitu, ya. Nah, dengan demikian kalau kita kaitkan dengan kerja di kantor juga begitu. Allah mengawasi. Bos boleh jadi nggak ada, tapi Allah mengawasi. Gitu. Kayak dulu kan pernah ya, Umar bin Khattab ingin membeli seekor kambing dari seorang gembala anak kecil ya usia berapa 9 tahun gitu lagi menggembalakan kambing terus kata Umar bin Khattab gimana kalau saya beli salah satu kambing kamu oh nggak bisa ini milik majikan saya nah, kan majikan kamu nggak tahu terus dia jawab fa'in Allah tapi di mana Allah gitu ya jadi ingin mengatakan tapi kan Allah tahu gitu ya Masya Allah ya. Nah itu penghayatan seperti itu tuh luar biasa dan ini kalau dalam bahasa literasi Islamnya itu disebut dengan istilahnya ihsan, al-ihsan ya. Malaikat Jibril alaihi salam pernah bertanya kepada Nabi kita, akhbirni anil ihsan. Coba beritakan kepadaku tentang apa itu al-ihsan. Nabi kasih definisi singkat padat.
Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwa engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Nah, itu al-ihsan. Nah, kalau kita sudah memiliki muraqabatillah, penghayatan bahwa Allah mengawasi kita terus-terusan, Masya Allah, itu sudah luar biasa ya. Nah, kemudian Allah bersamamu. Ya Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Allah selalu mengawasi. Fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ya, dalam semua keadaan. Ya. Kemudian Inna rabbaka labir mirsad, sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Ya, semua ayat-ayat yang kita contohkan ini mengokohkan penghayatan seorang hamba Allah yang beriman bahwasanya Allah itu dekat dan bahwasanya Allah itu aktif mengawasi kita, ya, mendampingi kita, bersama kita. Jadi jangan kita menghayati Allah itu bersama kita pada saat kita lagi butuh sama Allah, tidak. Lagi kita sebenarnya lagi santai, lagi tenang pun juga kita harus menghayati itu. Karena dengan kita menghayati itu ketika lagi tenang, ketenangan itu nggak membuat kita hanyut dan akhirnya lupa diri. Ya. Dan kalau kita menyadari bahwa Allah itu dekat ketika kita sedang sulit, ya, mengingat Allah itu, menyadari Allah itu dekat itu membuat kesulitan kita menjadi terasa ringan. Karena apa? Ya karena kita menghayati Allah akan memberi jalan keluar. Ya, seperti yang Allah firmankan dalam surat Alam Nasrah kan, sebuah ayat yang belakangan ini di banyak truk-truk ya kan di belakang mobil tuh udah mulai jadi stiker umum tuh ya. Ya, inna ma'al usri yusran. Cuma sayang terjemahannya nggak tepat ya. Seringkali terjemahannya sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Bukan sesudah apa. Inna ma'a itu artinya bersama. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan sesudah. At the same time kita sedang menghadapi sebuah kesulitan, actually di situ ada kemudahan. Cuma karena kita sudah sibuk, fokus kita pada kesulitan, ya kita nggak bisa lihat kemudahannya. Makanya begitu kita baca ayat itu dengan penuh penghayatan, Allah tiba-tiba menyingkap di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Dan yang lebih menarik lagi, secara bahasa, al-usri, ya kan, kesulitan itu pakai alif lam, yang artinya apa? Satu kesulitan. Sedangkan yusron itu nggak pakai alif lam, bahkan pakai tanwin yang artinya apa? Dua kemudahan. Jadi di balik satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Ya, kalau benar-benar kita mau memohon kepada Allah ditunjuki kemudahan-kemudahan itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, poin terakhir, manusia risalah bukan manusia jahiliyah. Jadi artinya mari kita ya mengangkat posisi kita sebagai manusia risalah bukan sebagai manusia jahiliyah. Apa maknanya? Maknanya manusia jahiliyah itu adalah manusia yang lupa Allah sehingga lupa diri. Ya. Yang kedua, manusia jahiliyah itu manusia yang disoriented, ya, disorientasi dalam kehidupannya di dunia. Dia kayak orang nggak ngerti sebenarnya ini mau kemana sih kita, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya bekerja tuh sadar tidak sadar cuma jadi skrup, jadi mur aja gitu. Tapi nggak ada keterlibatan dia dalam mengarahkan mau kemana nih perusahaan kita, ya kan kantor kita ini mau kemana, gitu. Ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan tulisan Ahmad Thompson. Ada seorang Muslim Inggris namanya Ahmad Thompson. Dia nulis buku judulnya Dajjal the Antichrist. Ya. Diterjemahkan dengan judul Sistem Dajjal. Jadi menurut beliau, Dajjal itu ada tiga aspek yang bisa dilihat. Pertama aspek oknumnya, individunya. Yang sekarang belum keluar Dajjal itu, individunya. Ya. Dan ini banyak dibahas dalam hadis-hadis Nabi. Terus ada aspek yang kedua namanya sistem Dajjalnya. Nah sistem Dajjal itu sistem dunia sekarang yang kita saksikan di berbagai bidang. IPOL, Exosbud, MIL, Penkum, ya kan, semua bidang. Ya, ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan, militer, farmasi, kedokteran, semua bidang sudah ada fitnahnya. Ya. Nah kemudian aspek yang ketiga, itu the unseen force, kekuatan yang tidak tampak. Nah kekuatan tidak tampak ini diwakili oleh apa? Oleh secret societies, masyarakat-masyarakat rahasia yang dibikin sama Yahudi Zionis. Misalnya Illuminati, Freemasonry, ya, Skull and Bones, ya kan? Kemudian Night Templar, gitu-gitulah. Nah ternyata secret societies ini di belakang layar dari yang menata kehidupan sistem Dajjal ini. Begitu. Dan alhamdulillah dengan Epstein Files jadi tersingkap. Jadi kita paham gitu. Oh iya ya. Ya ini nggak berjalan begini saja gitu. Nah, kita harus make sure we are working in a company yang arahnya tuh menuju ke Allah. Bukan arahnya menuju ke sistem Dajjal, bukan arahnya makin mendukung sistem Dajjal, tapi semakin membuat kita
kokoh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke. Sedangkan manusia risalah adalah manusia yang sadar tujuan penciptaan sehingga dia selalu zikrullah. Kalau dia sadar bahwa dia diciptakan untuk beribadah pada Allah, dia akan menjadi orang yang apa? Sense of zikrullahnya itu kuat, begitu. Terus yang kedua, dia sadar misi, ya, kehadirannya atau kehidupannya di dunia ini apa, gitu. Nah, misinya apa? Kita misinya apa sih? Kita ini misinya sebagaimana kata Allah di hadapan seluruh penghuni langit, malaikat, dan waktu itu iblis juga hadir tapi belum jadi iblis, ya kan? Jin yang paling rajin ibadah gitu, cuman GR gitu, ujub, ya. Nah, jadi Allah bilang sama semua penghuni langit, ya, apa maksud Allah menciptakan Adam, ya. Inni wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ingatlah ketika Allah berfirman di hadapan seluruh penghuni langit, aku punya rencana mau menciptakan dan menghadirkan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu artinya apa? Khalifah itu artinya wakil. Ya. Wakil siapa? Ya, wakil Allah. Gitu. Nah, jadi kita ini punya misi untuk apa? Untuk menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Ya, dan tatanan kehidupan di mana para khalifah berkumpul itu yang disebut dengan khilafah. Ya, khilafah itulah pemerintahan Islam yang mengikuti cara Nabi dalam memimpin. Yang hari ini gaib, raib, dia nggak ada sekarang. Makanya dunia kacau hari ini. Tapi alhamdulillah kembali ke hadis fase-fase tadi, insya Allah fase kelima, fase terakhir nanti adalah tegaknya kembali khilafah itu. Bahkan Nabi sudah memberikan kabar gembira, ibu kotanya di mana? Di Baitul Maqdis. Gitu, ya, di Jerusalem insyaallah taala, ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, tidak mungkin kita bisa menjadi khalifah yang baik kecuali kita memiliki komunitas. Makanya di antara modal pokok menjadi khalifah yang baik adalah kita harus berkawan dengan sesama orang yang punya keinginan jadi khalifah baik juga. Ini yang namanya sohbatus solihin, punya persahabatan dengan orang-orang soleh, ya. Jadi mencari teman soleh itu harus, ya. Jangan sampai kita salah memilih company atau teman bermain gitu, ya. Jangan sampai kita akhirnya mingling around bad company gitu. Ya, tetapi kita harus mingling around good company gitu, dengan teman-teman yang baik, persahabatan yang baik. Karena kata Allah Taala dalam surat Az-Zukhruf ini ayatnya, ya, ayat 67, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman karib sewaktu di dunia nanti di hari berbangkit, ya kan, itu akan saling bermusuhan satu sama lain. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang bertakwa, orang-orang yang berteman dengan semangat ingin mencari teman yang bertakwa. Nah, mereka-mereka ini akan tetap akrab, akrab di dunia, akrab di akhirat. Tapi kalau mereka-mereka yang berteman nggak pakai standar gitu, ya, mereka nanti akan saling bermusuhan satu sama lain, saling menyalahkan satu sama lain. Terus jauhi teman yang buruk, karena ada ayat yang menggambarkan, ya, kalau orang itu salah memilih temannya, ya, dia malah memilih teman yang buruk, ya, apa yang terjadi? Seperti yang digambarkan di ayat ini, ya, dia akan berkata, ya laita, ya laita, ya, ya wailata laitani lam attakhidhu fulanan khaliyah. Aduh, celakanya aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu jadi teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Ya. Terus kemudian dia berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, ya. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Ya, karena dia salah bergaul, ya. Dan ingat, ada rumus tentang masalah teman ini, pertemanan ini. Apa rumusnya? Rumusnya bunyinya begini. Al arwahu junudun mujannadah, kata Nabi. Roh-roh manusia itu diciptakan kayak prajurit berbaris. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakaru minha ikhtalaf. Mana-mana ruh yang saling kenal itu akan nyatu gitu. Mana-mana ruh yang saling mengingkari akan misah. Ya. Orang yang soleh pasti nyari orang yang soleh. Ya. Orang yang toleh pasti nyarinya orang yang toleh. Begitu orang soleh ketemu orang toleh, nggak akan cocok dia, nggak akan bisa lama-lama dia bareng-bareng. Gitu. Makanya we have to make sure kita ini mau jadi apa. Gitu. Dan kalau kita mau tahu siapa diri kita, tulis saja 5 teman akrab kita yang paling akrab sama kita. Yang pertama, ternyata dia orang yang suka birrul walidain, menghormati orang tua. Yang kedua, dia orang yang kalau sholat tepat waktu. Yang ketiga, doyan hadir dalam ta'lim. Yang keempat, doyan bersedekah. Yang kelima, dia senang jihad fisabilillah. Nah, diri Anda tuh kira-kira sama dengan itu semua.
Tapi kalau seseorang nulis, coba tulis 5 teman paling akrab kamu. Yang pertama doyan bohong, yang kedua doyan mengingkari janji, yang ketiga ya kan durhaka sama orang tua, yang keempat doyan nyuri ya kan, yang kelima doyan korupsi. Kira-kira orang itu juga begitu. Kenapa? Ya memang almar'u ala dini khalili kata Nabi. Seseorang akan mengikuti keyakinan cara pandang teman akrabnya. Falyanzur man yukhalilu. Maka hendaknya tiap orang memperhatikan siapa yang jadi teman teman akrabnya. Dari situ dia akan tahu siapa diri dia. Gitu. Baik. Nah, jadi semua ini kalau bisa kita jadikan satu kebiasaan dan pandangan hidup dan bahkan kita aplikasikan, maka mudah-mudahan kita bisa mewujudkan munculnya kembali khairu ummah. Khairu ummah itu umat terbaik ya. Umat yang dipercaya Allah untuk memimpin umat manusia lainnya, yaitu umat Islam. Ya, umat Islam ini hakikatnya adalah khairu ummah, umat terbaik jika memenuhi syarat-syaratnya. Ya, ada S dan K-nya ya, syarat dan ketentuannya. Nah, syarat dan ketentuannya di dalam ayat ini disebutkan ada 3. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia lainnya. 1, kalian memerintahkan yang ma'ruf. 2, kalian mencegah yang mungkar. Dan 3, kalian beriman kepada Allah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkarnya itu fondasinya keimanan kepada Allah. Ya. Memerintahkan yang baik itu bukan fondasinya ingin menggurui orang lain, ya kan? Mencegah dari kemungkaran bukan fondasinya adalah kebencian, tidak, tapi fondasinya keimanan. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, demikianlah kira-kira kaji kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit kita bahas ini bermanfaat dunia akhirat. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Insya Allah kita ada sesi tanya jawab ya. Satu pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan dari teman-teman semua? Oke, Mas Bar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit agak melebar dari tema ya Ustaz. Ini mau bertanya terkait dengan yang situasi kondisi dunia saat ini ya, di mana Israel Yahudi kan menyerang Iran. Nah, apakah ini juga sebagai salah satu tanda-tanda juga bahwa memang eh, bangsa Yahudi ingin menguasai Iran, karena di situ disebutkan Dajjal juga akan muncul di daerah timur itu, Khurasan gitu. Mungkin bisa ada pandangan dari Ustaz. Ya, memang ada hadis di mana Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa kelak nanti kalau Dajjal sudah keluar, dia akan membawa 70.000 pasukannya kaum Yahudi semua yang berasal dari Asbahan. Itu bahasa bahasa hadisnya begitu, bahasa Arabnya ya. Nah, Asbahan itu di mana? Asbahan itu nama lain dari, kalau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia tuh Isfahan. Ya, kota kedua terbesar di Iran. Ya. Dan yang menariknya, hari ini pun di Isfahan ini banyak kampung Yahudi. Kampung Yahudi itu banyak di Isfahan. Gitu. Jadi orang Yahudi di Isfahan itu udah banyak. Begitu. Ya. Nah, adapun apa yang sekarang sedang terjadi, ya, kalau saya memandangnya dari sudut ilmu akhir zaman yang saya pahami, ini adalah sebuah sinyalemen yang Nabi sudah katakan 15 abad yang lalu. Nabi pernah bersabda begini, La taqumus sa'ah, kiamat nggak akan datang sebelum 2 kelompok besar, ya, 2 kelompok besar ini di dalam satu kelompok tuh berfaksi-faksi lagi gitu ya, saling berbunuhan, berperang sampai menimbulkan maktalah azimah. Maktalah azimah itu artinya kematian massal, ya kan? Banyak kematian. Ya. Dakwahuma wahidah. Seruan kedua kelompok ini sama. Seruannya sama-sama duniawi gitu loh. Bukan seruan yang satu agama yang satu duniawi, enggak. Duniawi dua-duanya. Nah, saya memandang ini yang sedang terjadi. Ya, mengarah ke sini. Walaupun sekarang belum. Karena apa? Ya, perangnya tiba-tiba rada mejen sekarang kan gitu. Ya. Tapi kan pihak Netanyahu itu pingin banget bahwa ini tetap di apa namanya, apinya dinyalakan terus gitu. Bahkan kalau perlu jadi perang dunia ketiga gitu kan. Kalaupun itu terjadi, ya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah baca aja doa salawat asygil yang biasa dibaca orang-orang Betawi antara azan maghrib dengan qomat maghrib. Tahu nggak?
Salawat Ashgil tahu nggak? Salawat Ashgil tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghiliz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Tadi waktu kunut nazilah saya baca juga itu. Artinya apa? Ya Allah, berikan salawat salam engkau kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Sibukkanlah kaum zalim dengan kaum zalim dan keluarkan kami dari tengah-tengah mereka dalam keadaan selamat. Untuk apa? Untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Biar mereka barji barbe, ya, bubar siji, bubar kabeh, gitu. Iya, gitu. Tapi Ustadz kan yang satu kan Republik Islam. Ya mohon maaf. Iran itu ya Syiah itu mereka tuh Islam Syiah dan Syiahnya tuh Syiah yang memang kategorinya mengerikan. Mereka Syiahnya namanya Syiah Isna Asyariyah. Syiah yang meyakini ada 12 imam dan imamnya beda sekali dengan imam yang kita pahami. Gitu. Dan mereka Rafidhah. Rafidhah itu artinya apa? Mengkafirkan sahabat-sahabat mulia. Ya. Sayyidina Abu Bakar dikafirkan. Sayyidina Umar dikafirkan. Ya. Sayyidina Utsman dikafirkan. Istri-istri Nabi dilaknat. Bunda Aisyah itu dianggap pezina, pelacur. Ya. Nauzubillah. Kira-kira nanti mereka ketemu Nabi, Nabi bagaimana reaksinya ketemu mereka? Kira-kira bagaimana? Gitu. Tapi Ustaz, mereka perang lawan Israel, mereka yang paling berani kan? Ya terserah mau berani mau enggak. Tapi buat kita, ya kita juga sadar bahwa yang dilakukan oleh pemimpin Iran yang kemarin terbunuh, konon kabarnya, karena ada juga berita katanya belum mati, gitu, ya kan? Itu mengingatkan saya pada sebuah video ada seorang anak muda Suriah, ya baru-baru ini dia bikin video, dia bilang kalau ada orang bertanya ke saya, apakah saya senang dengan kematian Khamenei, ya, supreme leadernya Iran, ya, saya tanpa ragu-ragu bilang saya senang, kata dia gitu. Tapi saya lebih senang lagi kalau Iran bisa nembak balistik ke Israel sampai Netanyahu mati. Ah, itu baru seimbang, dia bilang gitu. Kenapa? Karena Netanyahu pembantai anak-anak di Gaza, Khamenei pembantai anak-anak di Suriah. Ya. Bagaimana dia bisa dianggap saudara kita kalau dia membantai saudara kita yang justru sedang dizolimi, ya kan? Bashar Assad itu penguasa pemimpin Suriah yang dulu itu zolimnya luar biasa Pak pada saudara-saudara kita kaum muslimin di Suriah. Dan yang membackup dia siapa? Iran yang membackup dia. Nah ini harus kita pahami ya. Kita sebagian besar kita udahlah nggak usah diributkan Sunni Syiah, yang penting kita lawan Israel bareng-bareng gitu kan. Ya mau bareng sih mau bareng, cuma masalahnya bagaimana kita bisa bareng kalau dia mengaku sebagai Muslim tapi di dalam dirinya ada kebencian kepada orang-orang yang justru dimuliakan oleh Nabi, begitu. Ya, makanya Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, kalian tahu inti keimanan itu apa? Para sahabat menjawab, sholat. Bagus, kata Nabi. Ada yang jawab lagi, puasa. Bagus, kata Nabi. Bayar sedekah, zakat. Bagus, kata Nabi. Pergi haji. Bagus, kata Nabi. Ya kan? Ada yang sampai bilang, jihad fisabilillah. Bagus, kata Nabi. Akhirnya Nabi menjelaskan sendiri. Inna awsata ural iman antuhibbu fillahi wa tubghidha fillah. Sesungguhnya intisari keimanan adalah engkau cinta karena Allah dan engkau benci karena Allah. Nah, sekarang bagaimana? Orang kok benci sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an yang adalah mertuanya Nabi. Ya. Kok orang bisa benci sama Umar bin Khattab yang adalah mertua Nabi? Kok orang bisa benci kepada Utsman bin Affan yang adalah menantu Nabi? Gitu. Ya. Kok orang bisa benci sama Bunda Aisyah yang adalah istri Nabi yang Nabi cintai? Gitu. Kan nggak mungkin, nggak connect di situ. Di sini ada kerusakan dalam entah cara berpikir, entah cara berkeyakinan. Tapi Ustadz pernah Khamenei itu pidato di depan rakyat Iran, dia bilang apa? Jangan kalian mengikuti Syiah yang ekstrim, jangan melaknat istri-istri Nabi, jangan mengkafirkan para sahabat. Nah di sini kita suka lupa bahwa Syiah itu punya ajaran yang namanya taqiyah. Taqiyah itu artinya apa? Boleh berbohong. Ya. Itu ajaran mereka dan kebohongan yang paling sering mereka gunakan taqiyah ini untuk apa? Untuk kalau ditanya orang, kamu Sunni apa Syiah? Saya Sunni. Padahal dia Syiah. Dan itu dia yakin itu berpahala, berbohong kayak gitu itu berpahala. Ya. Jadi bagaimana? Ya. Kira-kira begitu ya. Saya pandangannya, saya nggak ragu-ragu pandangan saya seperti ini. Ya kan, saya nggak bisa dibujuk-bujuk untuk mengatakan, tapi Ustaz dia lawan Israel. Ya kalau lawan Israel ya kita juga pengen lawan Israel. Gitu, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Nampaknya semakin seru ya. Pengen ada next question ya. Tapi
Karena Allah kita sudah di penghujung waktu Ustaz. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya juga waktu yang sudah Ustaz berikan. Ya, Alhamdulillah sekali lagi mudah-mudahan pesan tadi bahwa kita selalu diawasi dan bersama dengan Allah itu menjadi penguat buat kita semua. Sebagaimana yang sering mungkin kita dengar ya cerita dari para ulama ketika zaman khilafah Umar bin Khattab, ketika pada malam hari Umar bin Khattab berkeliling nih. Kemudian dia berhenti pada satu rumah, kemudian dia mendengar percakapan antara seorang ibu dan anaknya. Dalam kondisi kesusahan, ibunya bilang tambahkan saja dalam susu ini air, biar kita banyak yang bisa kita jual. Tapi anaknya nggak mau. Terus ibu nggak apa-apa, Umar nggak lihat, Khalifah nggak lihat. Umar tidak melihat, tapi Allah lah yang melihat. Masya Allah. Dari situ Umar kembali cari anak laki-lakinya, siapa yang mau saya nikahkan dengan anak ini. Dan begitu besar values dari sebuah kejujuran. Begitu besar values dari sebuah keimanan dan tauhid itu sendiri yang mudah-mudahan itu tertanam dari buat kita semua yang ada di sini dan juga bagi anak-anak keturunan kita. Nah, insya Allah sekali lagi pesan yang sangat kuat Ustaz, buat bekal bagi kita semua yang di sini. Semoga Allah hadirkan Allah dalam setiap langkah kita, baik di rumah, pekerjaan maupun kita bermasyarakat. Sekali terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Jazakallahu khairan. Kita tutup dengan doa tafriqul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.